Sebelum mengawali sambutan ini, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dari Tuhan kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada momen yang berbahagia ini, saya bersama pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan rakyat Samosir sebagaimana telah terselenggara pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 yang lalu yang berjalan dengan damai, lancar, dan tertib. Tentu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, partisipasi, dan kontribusi dari seluruh penyelenggara pemilu, terlebih pada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir yang saya kasihi yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, yaitu saya, Pak Pandi Kogutom dan Ariston Kuasidawuru, untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Pada hari Kamis, pada tanggal 20 Februari yang lalu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwasanya untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah langsung dilantik oleh Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto di Istana Negara. Hal ini tentu menandakan bahwa konstelasi demokrasi melalui pilkada telah berakhir. Dan selanjutnya kami berharap agar kita semua dapat bergandengan tangan satu sama lain dan bersatu untuk membangun Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masyarakat Kabupaten Samosir telah memberikan amanah kepada kami untuk melanjutkan program pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari periode sebelumnya, dan kami menyadari bahwa untuk menjalankan amanat ini bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh kita untuk tetap membangun Kabupaten Samosir ini dengan kebersamaan, dan kemajuan Kabupaten Samosir ini akan dapat kita wujudkan jika kita dapat melakukannya secara bersama-sama. Dan kami pada sidang paripurna yang berbahagia ini akan senantiasa merawat semangat kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Samosir. Mari kita bersama-sama merajut keharmonisan dan sinergitas yang selama ini telah terbangun dengan segenap pimpinan anggota DPRD Kabupaten Samosir serta seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Samosir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam melanjutkan pembangunan di Kabupaten Samosir yang kita cintai, kami mengusung Kabupaten Samosir dengan visi yaitu Samosir unggul, inklusif, dan berkelanjutan dengan 3 misi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Kemudian yang kedua, memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan yang berbasis pertanian, pariwisata, didukung infrastruktur yang berkualitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berintegrasi dan adaptif. Visi dan misi yang kami usung adalah hasil evaluasi dan proses diskusi dengan berbagai stakeholder pembangunan di Kabupaten Samosir, dan sebagai langkah untuk mewujudkan komitmen politik dalam membangun Kabupaten Samosir ini yang telah kami rumuskan dalam 7 program unggulan yang segera akan kami laksanakan, antara lain yang pertama, peningkatan pelayanan kesehatan, yaitu ada berobat tanpa batas, yang berikut layanan jaminan untuk tenaga kerja rentan, dan juga Samosir dengan menurunkan angka stunting, yaitu dengan jargon Ramos Pantas. Kemudian yang kedua, peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga pendidikan dengan pemberian beasiswa pada pelajar atau mahasiswa yang berprestasi yang kurang mampu akan tetap kami lanjutkan. Kemudian yang ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan jalan, pembangunan irigasi dengan energi terbarukan, pembangunan saluran air bersih dan sanitasi, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta manajemen pengelolaan sampah. Yang keempat, pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif yang berdasarkan asas 6A, yaitu attraction, amenities, auxiliary, activity, accessibility, dan available package. Yang mana ini semua nanti terangkum dalam kalender Fiesta, yaitu Festival Wisata Kabupaten Samosir. Yang kelima, peningkatan kualitas tenaga kerja dan program unggulan, yaitu UMK berdasarkan potensi wilayah
dengan program Samosir Naik Kelas melalui penyediaan dana pinjaman dengan permodalan bunga dengan 0%. Yang keenam, peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata, yang semua terangkum dalam program Pangkulan Nature akan kembali kami lanjutkan, dan juga mencetak para petani-petani milenial untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan berkelanjutan. Dan yang ketujuh, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Inilah program-program unggulan yang akan kami bawakan pada periodisasi 2025 sampai dengan 2030. Dan perlu kami informasikan juga pada sidang paripurna yang berbahagia ini bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia 2025-2030, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029, yang diterjemahkan dalam 8 misi yang disebut dengan Asta Cita, dengan 17 program prioritas dan 7 program quick win. Presiden Prabowo Subianto, beliau mengatakan membutuhkan sinergitas dan kolaborasi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan sinergitas tersebut adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025. Instruksi ini diarahkan kepada seluruh penyelenggara negara, mulai dari kementerian atau lembaga dan seluruh penyelenggara pemerintah daerah. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk terselenggaranya 17 program prioritas dan 7 program quick win dengan pendekatan efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran. Dengan impres ini, seluruh pemerintah Indonesia dan juga daerah, termasuk kita, pemerintah Kabupaten Samosir, diharapkan wajib untuk melaksanakan impres tersebut. Dalam menjawab kebijakan efisiensi tersebut, kita dituntut harus melakukan langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan strategis untuk pembangunan Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami kembali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat Kabupaten Samosir yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menakodai Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Mari bersama-sama kita membangun tanah leluhur kita, Kabupaten Samosir sebagai titik nol peradaban bangsa Batak, tempat kita menjalankan kehidupan ini. Perbedaan pandangan dan paham politik semasa pilkada yang lalu biarlah menjadi proses pembelajaran demokrasi bagi seluruh warga Kabupaten Samosir, dan mari kita kembali merajut persatuan untuk Kabupaten Samosir yang kita cintai ini, agar Kabupaten Samosir dapat unggul, inklusif, dan berkelanjutan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Horas, horas.